terima kasih atas pertanyaan ini. Pertanyaan yang sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena justru orang dari awal ketika kita bicara mujahid itu orang sudah pada mulai berpikirnya pasti berperang, pasti diajak berjihad. Nah, sebetulnya pengertian mujahid di sini dalam pengertian bahwa Unisba itu mengajak mahasiswa dan seluruh sivitas akademiknya untuk menjadi seseorang yang pantang menyerah. Lalu yang kedua, setelah kita bersungguh-sungguh tadi, setelah kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, maka kita harus menjadi mujtahid. Artinya apa? Artinya kita harus menjadi pemikir. Nah, oleh karena itu berarti mahasiswa dan seluruh sivitas akademik Unisba, khususnya di Fakultas Hukum, diharapkan menjadi pemikir. Itu berarti dia mempunyai gagasan, dia mempunyai ide-ide yang baru. Ide-ide yang baru ini tentu harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang universal, nilai-nilai Islam yang luhur, guna menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan setelah berpikir ini, maka yang ketiganya kita harus menjadi pembaharu, atau dalam slogan tadi menjadi mujadid. Nah, artinya berarti bahwa mahasiswa dan seluruh sivitas akademik Unisba, setelah kita mendapatkan gagasan-gagasan baru, maka gagasan baru itu diwujudkan dalam bentuk pembaharu, dalam bentuk gagasan yang baru, dalam bentuk mujadid. Nah, sehingga nanti tentu diharapkan gagasan-gagasan baru ini menjadi respon, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang hukum. Profil lulusan itu kita tentukan dengan mendasarkan kepada dua hal. Nah, tentu pertama kita melakukan tadi ya pengkajian, riset kecil-kecilan terkait dengan apa? Terkait dengan keperluan. Keperluan siapa? Tentu di sini keperluan pasar. Bahwa alumni Unisba itu kan tentu kita harus berpikirnya akan mudah diterima di dalam berkarya di masyarakat. Nah, lalu yang kedua, setelah kita melihat kebutuhan pasar, maka kita pun tentu harus membekali tadi ya, bahwa alumni-alumninya itu harus mempunyai kompetensi keilmuan yang mapan, kompetensi keilmuan yang mumpuni. Nah, oleh karena itu tentu kita mengkaji, kita melihat, kita beradaptasi dengan kebutuhan pasar itu dengan mencarikan gitu ya, mencarikan materi-materi keilmuan hukum yang bagaimana yang akan menopang supaya alumni Fakultas Hukum itu bisa menjadi diterima di masyarakat, bisa mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat ketika dia bekerja di sektor apapun. Ya, tentu kami gitu ya di Fakultas Hukum selalu berusaha agar mahasiswa lulus dan mempunyai kompetensi sebagaimana yang diharapkan oleh Fakultas Hukum. Nah, oleh karena itu kita mengajarkan, kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mahasiswa melakukan 4M. Nah, M yang pertama, mereka harus banyak membaca. Nah, tentu membaca di sini membaca segala macam literatur hukum, baik berupa buku, jurnal maupun peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan lain sebagainya. Oleh karena itu, salah satunya dalam rangka supaya mahasiswa membaca peraturan perundang-undangan, bekerjasama dengan hukum online. Jadi hukum online di sini akan membantu kami supaya mahasiswa banyak membaca. Itu M yang pertama. Lalu M yang kedua, mahasiswa harus menyaksikan. Untuk menyaksikan di sini dia harus memperhatikan
segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dari hasil bacaannya kemudian menyaksikan sesuatu itu, maka akan menggerakkan dia untuk berempati. Dia akan melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan oleh batin dia gitu ya, oleh suara hati dia. Nah, dan suara hati itu tidak pernah bohong. Lalu M yang ketiga, mereka harus mendiskusikan. Nah, sehingga mahasiswa itu harus gemar diskusi. Dengan berdiskusi itu mereka akan membicarakan hal-hal yang terjadi, hal-hal yang dia saksikan itu harusnya dia melakukan yang terbaik untuk masyarakat seperti apa. Dan M yang keempat, M yang terakhir itu mereka harus menuliskan. Nah, sehingga di situ hasil dari diskusi, hasil dari menyaksikan, hasil dari bacaannya dia tuangkan dalam bentuk tulisan, sehingga ini akan bermanfaat bagi orang banyak, karena kalau ditulis itu maka akan lebih banyak orang yang membaca dan mungkin akan lebih banyak orang yang mengamalkannya, sehingga tentu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang bersangkutan. Mungkin itu. Yang pertama tentu sebagaimana peran kita ya sebagai pendidik, kita harus arahkan mahasiswa-mahasiswa kita sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, tetapi kan kadang-kadang mahasiswa itu sendiri dia tidak menyadari apa yang menjadi bakat dan minat dia. Nah, oleh karena itu tentu yang pertama kita berikan pemahaman kepada mereka. Mereka harus tahu terlebih dahulu terkait dengan minat dan bakatnya. Nah, untuk mengetahui minat dan bakatnya, kita ada di kegiatan kemahasiswaan, yaitu terkait dengan bimbingan karir. Nah, ini nanti bekerja sama dengan bagian kemahasiswaan Universitas Islam Bandung. Jadi kegiatan kemahasiswaan Unisba di situ ada yang bertindak sebagai psikolog. Nah, sehingga kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi bakat dan minat dari masing-masing mahasiswa. Nah, setelah itu tentu kita setelah tahu bakat dan minat dia, kita akan mengeksplorasi minat dan bakatnya. Dengan cara apa? Nah, setelah kita tahu bahwa dia berminat misalnya dan berbakat di proses-proses litigasi, artinya dia berminat menjadi hakim, berbakat menjadi hakim atau pengacara ataupun menjadi jaksa, maka kita siapkan, kita sediakan bagi mereka fasilitas untuk menunjang minat dan bakatnya, misalnya dalam bentuk peradilan semu yang dilaksanakan di mata kuliah keterampilan dan kemahiran hukum. Selain itu pun di lingkungan kita, di lingkungan kemahasiswaan, ada yang disebut dengan organisasi yang bernama demokrasi. Nah, ini untuk mengarahkan minat-minat mahasiswa yang terkait dengan keinginannya di bidang litigasi. Sedangkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain, misalnya yang dia lebih sering, lebih cenderung minatnya ke legal drafting, kita pun mengadakan pembelajaran dan juga di luar pembelajaran untuk mengarahkan minat mereka terkait dengan minatnya misalnya di bidang legal drafting. Bahkan untuk yang berminat di luar itu pun misalnya, dia ternyata minatnya itu terkait dengan entrepreneur, maka kita arahkan juga. Nah, oleh karena itu misalnya kemarin alhamdulillah mahasiswa kita ada yang mendapatkan hibah dari Dikti terkait dengan pengembangan usaha. Nah, ini memperlihatkan bahwa di Fakultas Hukum Unisba ini mahasiswa diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk berkarir sesuai dengan minat dan bakatnya. Terima kasih. Tentu bagi saya secara pribadi, hukum online ini sangat membantu saya untuk memahami, untuk mengetahui perkembangan isu hukum terkini. Bahkan melalui fitur Daily Legal Brief itu saya dapat secara cepat mengetahui substansi dari berbagai regulasi baru yang diterbitkan oleh pemerintah. Tentu hal ini membantu
sekali bagi akademisi yang dituntut untuk selalu update terhadap perkembangan isu hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Sambil contoh, sekarang Undang-Undang Kesehatan baru disahkan, ternyata di hukum online sudah ada. Dan itu tentu memberikan manfaat yang luar biasa kepada saya secara pribadi. Kenapa? Karena ini baik mahasiswa maupun masyarakat ini banyak yang bertanya ini terkait dengan undang-undang kesehatan ini. Sedangkan bagi institusi, ya, bagi Fakultas Hukum Universitas Bandung, tentu kehadiran hukum online ini menambah instruktur pembelajaran digital yang dibutuhkan oleh sivitas akademik di Fakultas Hukum Unisba. Kenapa kita mengarah kepada digital? Karena apapun itu mahasiswa kita tentu harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak bisa lagi kembali ke masa lalu, bahkan kita pun sudah mencoba gitu ya untuk selalu berpikir ke masa yang akan datang, sehingga pembelajaran kita pun diarahkan sebetulnya lebih banyak ke digital. Oleh karena itu, keberadaan hukum online ini sangat membantu Fakultas Hukum Unisba dalam rangka memberikan pengayaan kemampuan, pengayaan keterampilan, pengayaan pembelajaran bagi mahasiswa yang diperoleh secara digital. Nah, ini tentu sesuai dengan perkembangan zaman. Itu barangkali.